sih? Kayak coba menurut kalian penonton kita ini wajah-wajah kayak kita ini udah semester berapa sih? Coba 3, 2, 1. Salah. Kita udah semester berapa? Semester 6. Udah mendekati akhir ya. Aduh, Gak terasa kita yang gacor ini udah semester akhir, guys. Aduh, kalau aku kerasa sih. Sumpah iya banget. Kerasa kan? Karena juga kerasa. coba kita pikir-pikir dari awal kita masuk, kita coba belajar mandiri gitu kan, tanpa orang tua. Kita harus belajar mandiri, terus kita harus mencocokkan diri sama teman-teman yang baru gitu. Kita harus bisa beradaptasi gitu lah sama lingkungan baru gitu. Terus habis itu sampai sekarang ini banyak banget kan kita ngelewatin hal-hal yang baru juga gitu. Ya, kayak apalagi kayak ternyata kita tuh bisa loh sampai titik ini. Kayak dari awal kita kan kayak mikirin, aduh aku bisa nggak ya, kayak kita tuh selalu memikirkan hal-hal yang tidak mungkin terjadi, tapi ternyata kita semua tuh bisa ngelewatin sampai titik ini. Kayak nah, kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku sih ya sangat kerasa ya, karena apa ya? Karena semester kemarin kan aku ikut ini ya, kampus mengajar, jadi pulang tuh sore banget, jadi kayak Pulang sore itu rasanya capek, rasanya kayak mau pengen istirahat langsung ya. kalau aku pribadi ya, untuk semester akhir ini nggak terasa ya, karena aku tuh kayak menjalani perkuliahan itu ya aku bawa happy, yang gimana tuh ya ke kampus ya kuliah gitu kan, ya aku ke kampus, kalau udah selesai kuliah pulang langsung ke kos kayak gitu, jadi kayak bawa santai aja, jadi nggak terasa ke semester akhir. Nah jadi aku tuh kalau di istilah kampus tuh aku tuh dikategorikan mahasiswa kupu-kupu. Aku juga sih mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang. Karena gimana ya, kita kan udah kuliah, capek itu ya kan. Di kuliah tuh kita banyak mikir gitu ya kan. Jadi rasanya tuh pingin pulang, pingin istirahat. Kita harus charger energi kita di kosan. Bener. Aku juga sih, kayak aku nih tergolong mahasiswa kupu-kupu juga. Ya betul sih kata Anggun tadi, aduh capek banget habis kuliah, apalagi kan yang kita pelajari di kuliah tuh bedanya kan dengan yang di sekolah. Jadi capeknya tuh 2 kali lipat gitu. Nah, kalau aku sih dari pas maba itu pengen beradaptasi, menikmati sebagai mahasiswa baru kayak gitu. Jadi kalau pulang kuliah pengennya gitu main sama teman-teman, apalagi kan teman-teman dari berbeda daerah kan. Jadi kayak pengen kenalan, cerita-cerita. Susah nggak sih adaptasi sama teman-teman yang beda daerah sama kalian? Awal-awal sih susah. Gimana kesusahannya tuh? Ya. Karena kalau aku pribadi nih ya, kadang tuh apa ya, karena ngerasa diri ini introvert, jadi tuh kayak kurang apa sih namanya, kayak kurang nyambung. Iya, nyambung sama temen yang satu sama yang lain, apalagi kita berbeda-beda suku kan ya. Tuh kayak susah banget adaptasinya. Padahal tuh satu daerah sama daerah lain tuh beda cara kita Cara ngomong beda, bahasanya beda. Kadang kita tuh bisa salah paham karena apalagi kamu kan dari beda ya, omongannya kayak keras ya, kan beda ketemu kayak yang Iya. Jawa ini gitu. Jelas lah pasti. Ya itulah namanya di dunia perkuliahan kita bakal ketemu sama Sebagai karakter manusia. Menurut kalian salah nggak sih kalau mahasiswa tuh lebih pilih jadi mahasiswa kupu-kupu? Menurut aku pribadi enggak ya, karena diri aku tuh butuh quality time sama teman. Aku lebih suka main, jadi aku tuh ngerasa kayak waktunya pulang ya udah urusan di kuliah udah selesai. Kalau kalian gimana? Tapi menurut aku sih kita kan kuliah, jadi harusnya berbaur sama teman-teman dari Merangin misalnya, dari Medan, dari Batam. Terus kayak apa ya namanya, kurang berinteraksi gitu nah sama teman-teman. Jadi kapan lagi kita bakal ketemu sama kalian lagi kan, gitu. Ya, kalau menurutku sebenarnya
nggak salah ya. Karena kan itu kembali lagi sama pribadi masing-masing. Karena pribadi orang tuh kan beda-beda. Jadi itu nggak salah sih kalau misalnya emang maunya kuliah pulang gitu. Karena emang itu tadi capek kalau udah kuliah tuh rasanya tuh pengen pulang aja gitu, pengen istirahat. Kalau menurut aku ya nggak salah sih jadi mahasiswa kupu-kupu, apalagi untuk kita yang udah semester akhir ya kan, udah capek dari kampus, tugas kampus, terus sampai kita tuh sampai kos udah kayak harus mikirin ya. Kita tahu lah semester akhir ini ujungnya kemana, apalagi kita tuh harus untuk semester depan pasti harus mengajukan judul kan. Semester akhir nih udah pada punya judul belum kalian? Aduh, jadi ditanya judul nih Kak, nggak denger nih. Kalau aku sih belum punya judul fixnya ya, tapi kayak emang udah ada gambaran kayak aku tuh pengen meneliti apa gitu, udah ada sedikit-sedikit, cuman emang belum ada judul fixnya. Kok bisa nemu ide dari mana? Nah, aku sih kayak sering searching gitu di TikTok, gimana sih cara kita untuk nemuin judul gitu ya. Kita harus kalau informasi dari sana gitu, kita tuh harus tahu dulu masalahnya apa yang mau kita angkat gitu. Oke, berarti yang pertama itu searching masalah yang ingin diangkat. Jangan dulu ada sih, aku udah ketemu 2, cuma ya emang belum fix, kayak baru gambaran aja. Kalau ditanya nemunya gimana, benar yang kata aku tadi, kita harus rajin searching, kita harus rajin baca ya. Iya, jangan lupa literasinya guys. Rajin membaca. Meningkatkan literasi. Semangat untuk kita semua. Semangat guys. Tahu ya tadi mahasiswa semester akhir ini. Ya. Apalagi orang rumah sering nanya, udah dapet judul belum? Sumpah, kita bangga bikin overthinking guys. Kenapa tuh kok bisa jadi diberatin gitu sih, jadi diberatin buat diri kalian sendiri? Ya gimana ya? Karena kalau aku pribadi ya menjadi pikiran gitu kan, karena aku pribadi tuh kan kayak bisa dibilang anak terakhir. Nah jadi kayak pasti orang tua dan keluarga, kakak, abang tuh pasti menaruh harapan gitu sama adiknya. Jadi kayak kita tuh berpikir, aduh gimana ini biar bisa cepat selesai. Pasti pikiran kita jadi ke situ terus, jadilah overthinking, kecemasan muncul gitu. Kalau aku sih ya berhubung aku sama-sama anak bungsu kan, kayak jadi kayak iya sangat-sangat relate, kayak aduh kasihan orang tuaku, udah aku anak terakhir, aku jauh juga kan. Aturan aku tuh bisa loh nemenin orang tua aku, cuman aku kayak pergi, orang tua aku udah kesepian, masa aku kayak masa aku belum selesai sih gitu kan. Karena juga udah ditanya enggak sih kayak kapan lulusnya nih gitu-gitu. Iya, skripsi aja belum, tapi udah semester 6 udah ditanya lulus. Harus pura-pura jawab masih maba gitu. Tadi kuliah masih deket lagi kayaknya kalau maba ya sih. Kalau ditanya overthinking sih, aku tuh sebenarnya tipikal orang yang mikirin semua hal yang kita apalagi kan ini tentang skripsi berat. Kayak siapa sih yang udah overthinking tentang skripsi gitu kan? Dengan hal itu jadinya kayak kita tuh butuh support system gak sih? Iya. Aduh, ada yang bilang kalau skripsi itu kalau nggak patah hati ya jatuh cinta. Ada nggak sih di salah satunya itu? Keduanya gimana? Tenang guys, masih ada support orang tua. Jadi support orang tua itu adalah hal nomor 1. Benar. Pasti ada support teman-teman. Betul banget. Jadi support system kita tuh nggak cuman soal pasangan, teman-teman juga berpengaruh. Kita tumbuh dan berkembang juga pun dari teman-teman kan. Iya betul banget. Makanya kita butuh banget teman-teman yang emang support terus merangkul kita gitu. Kita kalian haus gak sih? Haus. Minum. Haus guys. Bukain. Oke. Saya butuh manusia Kita harus cheers dulu gak sih nih? Oh my god. buat semester 6. Cheers. Ini teh ya guys. Ya kita ya. Aduh lega banget, maaf ya lupa dikasih minum. Aduh, gimana
Iya. Kita ke terlalu enjoy ngobrol ya guys. Saking enjoynya. Apa mau apa? Boleh nggak sih dibuka ini? Boleh. Bisa disediain makanan di bawah ya, Pak. Nggak bisa lagi dibuka, tolong dong bukain. Ada gunting. Nah, jadi kan kita udah cerita nih ke overthinking kita. Nah, tuan rumahnya lagi nih, ceritain dong pernah overthinking gak sih? Jujur aku tipe orang yang jarang banget mikirin sesuatu gitu ya. Aku dibilang aku tuh jarang overthinking. Cuman buat judul nih apa sih mau overthinking gak sih? Kayak lagi bangun aja judul aku belum lagi. Nah, buat permasalahan judul nih karena kita juga udah dikejar target gak sih? Ya kan? Bentar lagi. Bentar lagi sebelum libur kita udah harus ngajin judul. Jadi ya menurut aku kayak kalau misalnya kita overthinking banget nih malah nggak terkejar guys, jadi nggak, kita malah males buat judulnya. Benar, kita malah fokus ke overthinkingnya doang. Enak kalau overthinking malah kalian nggak fokus ke judulnya. Ya, kita tuh kayak aduh kayak takut gitu. Terus kita nggak gerak. Itu tuh benar, udah takut tapi nggak gerak. Nah, jadi makanya menurut aku kayak kalian harus kurangin banget overthinking itu, karena itu tuh menurut aku overthinking itu kayak membunuh diri aku sendiri gitu loh. Iya kan. Nah kak, jadi saran aku buat kalian yang overthinking judul kayak kurangin, lebih banyak kalian harus searching, harus cari-cari judul kakak tingkat sebelumnya. Iya benar. Overthinking tuh nggak ngeberesin masalah loh guys kalau kalian nggak gerak dari sekarang. Malah memperpanjang masalah. Benar. Jatuhnya kita kalau kita overthinking itu jatuhnya jadi cemas kan. Iya. Pikiran tuh jadi kemana-mana ya. Tadi jadi mikirin judul, tiba-tiba mikirin orang tua, mikirin keadaan, mikirin semua. Karena satu kalian harus Semuanya bersama pikiran. Apalagi kayak sekarang banyak kasus yang tidak mengenakan gitu. Kasus mahasiswa yang overthinking kalian udah baca belum? Tahu. Negatif semua kan. Sekarang ada yang positif gara-gara overthinking. Lucu banget, enak. Udah fokus makan enak. Iya, enak lagi. Udah males nggak sih bahas overthinking kalau udah ngunyah nih? Nah, jadi kalian kalau overthinking Mending makan aja. Makan adalah solusinya. Nyam. kalian nih, kan kita nih mahasiswa program studi apa sih? Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Emang benar ya kalau mahasiswa PBS itu kalau udah selesai kuliah bakal ngajar atau jadi guru? Kalian setuju atau enggak? Enggak sih. Aku juga kurang setuju karena kita bisa lihat kan kehidupan mahasiswa sebelumnya tuh pasti yang sudah graduate tuh pasti nggak sesuai passionnya gitu. Banyak. Masih banyak Benar kan tuh. bertebaran, mungkin bisa jadi guru ya atau dosen atau bahkan kayak wirausaha gitu bisa. Karena kita juga ada belajar wirausaha kan ya. Banyak yang kita pelajari guys. Dan kalau di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu kita emang nggak cuma belajar jadi pendidik aja gitu, tapi kita juga diajarin buat public speaking yang bagus, jadi jurnalis, jadi sastrawan, jual baju juga pernah. Tapi aku mau nanya deh, dari kalian tuh dituntut nggak sih buat jadi guru itu? Kalau aku pribadi ya dari kami itu dari keluarga ya nggak ada dituntut untuk jadi guru sih, cuman kayak dibilang kuliah cuma disuruh kuliah gitu, nggak dituntut untuk harus jadi guru gitu, nggak ada tuntutan. punya plan sendiri nih. Iya benar. Kalian yang lain gimana? Udah dituntut kan untuk menjadi pengajar atau pendidik? Kalau aku nih karena emang dari awalnya aku emang mau jadi guru gitu kan. Orang tuaku juga salah satunya itu jadi guru gitu, jadi orang tuaku itu salah satu betul role model aku sendiri gitu. Yang lain gimana? Kalau aku sih itu, kalau dituntut sih enggak, aku emang dari dulu pengen jadi guru kan. Itu kayak orang tua tuh bukan nuntut jadi guru sih, tapi yang penting punya pekerjaan tetap gitu. Jadi ya itu sih agak bukan, tapi ya memang harus gitu. Iya, emang kalau menurut aku sih kuliah itu selain emang wajib kerja gitu kan, ada juga orang-orang yang kuliah untuk sebagai tempat pendewasaan diri gitu kan. Kayak kan apalagi dari SMA ke kuliah itu kan beda, kayak kuliah tuh kita benar-benar melihat dunia luar, melihat karakter orang yang beda-beda. Jadi
kita bisa menghadapi berbagai misalnya masalah atau misalnya Lebih punya ya cara nyelesain sendiri. jadi lebih dewasa gitu loh dalam menghadapi suatu hal. Kita tuh punya pemikiran berbeda tuh nggak apa-apa gitu, karena setiap orang beda jalan, beda perasaan, beda alur kehidupan. Jadi kayak bener-bener ngebuka pikiran banget. Iya, berbeda itu nggak apa-apa loh guys. Misalnya kita orang udah ini aku harus ini, nggak harus gitu. Karena setiap perjalanan orang tuh beda-beda, nggak harus memaksakan diri. Nanti kita yang kayak capek, kayak ya bisa kita lihat berita-berita ya yang terbawa arus ke arah yang buruk. Jangan sampai. Jadi fokus sama diri kalian sendiri, benar. nikmati prosesnya guys. Nah, Setiap orang itu pasti punya jalan hidupnya masing-masing. Iya. Semua butuh proses. Benar. Kita belajar dari proses-proses yang kita lewati. Iya. Udah sampai tahap ini pun itu udah Udah loh, guys. Iya, betul banget. Prestasi. Kita nggak mikirin hal negatif aja, itu udah prestasi. Betul banget. Meminum. Salah belakang aja. Nah, itu dia hasil bincang-bincang santai kita hari ini, sedikit tapi Berdampak. Makasih buat teman-teman yang udah menyaksikan video kami, dan makasih juga sama teman-teman aku yang udah hadir. Makasih banyak ya. Banget loh. Sangat banyak dan enak. Habis guys. Makasih undang kita ya. Boleh dibawa pulang ya? Yang mau dibungkus boleh. Jadi itu video kita kali ini. Sampai jumpa. Bye.